Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada sore hari ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang sehingga bisa berkumpul bersama pada sore hari ini untuk mengikuti kelas BBQ lanjutan bersama dengan Ustazah Silvianti atau Umi Silvi. Semoga Allah meridhai kegiatan yang akan kita lakukan pada sore hari ini. Salawat serta salam juga marilah kita curah limpahkan bersama pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau, tabiin, tabiut, tabiin, dan kita semua sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, semoga mendapatkan syafaatnya hingga di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kelas pada sore hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan bersama materi yang akan dibawakan oleh Umi Silvi. Kepada Umi Silvi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sudah diberikan makin banyak pahalanya ya, karena kita cukup menunggu, nggak apa-apa. Insya Allah itu tidak menjadikan sesuatu menjadi sia-sia. Insya Allah kita sore ini kita akan belajar lanjutan daripada yang pekan lalu, yaitu berkaitan dengan pelajaran mat. Dan insya Allah kita hari ini akan membahas berkaitan dengan dua mat sekaligus, yaitu mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil. Sebelum kita masuk kepada dua materi itu, kita akan masuk kepada bagan ini lagi. Jangan bosan-bosan lihat bagan ini lagi, karena ini adalah bagan yang akan berkaitan dengan untuk beberapa pekan ke depan. Oke? Kita sudah belajar mengenai mat asli dan mat far'i. Mat asli berarti dia asli panjangnya, yaitu panjang 2 harokat. Dan yang sekarang kita pelajari itu adalah masuk ke bagian mat far'i atau mat yang cabangnya, gitu ya. Berarti yang tidak asli. Maksudnya tidak asli berarti panjangnya mungkin bukan 2 harokat. Ya. Di mana yang kita akan pelajari itu ada beberapa sebab, dan sebab-sebab itu ditunjukkan oleh yang warna biru, kotak warna biru. Ada yang bertemu dengan hamzah, ada yang bertemu dengan sukun yang sukun karena waqaf, dan ada juga yang sukun tapi sukunnya asli, gitu ya. Dan kita masih mempelajari yang bertemu dengan hamzah. Jadi huruf mat yang bertemu dengan hamzah, dan itu ada 3 hal. Ada mat wajib mutasil, ada mat jaiz munfasil, dan mat silah tawilah. Di mana mat silah tawilah sudah dipelajari pekan lalu bersamaan dengan mat silah qasirah. Gitu ya. Jadi mat silah qasirah pekan lalu juga sudah kita pelajari, itu adalah huruf hal dhamir. Waktu dia hal dhamirnya ketemu dengan hamzah, dia berubah menjadi mat silah tawilah. Jadi hampir mirip nih. Ada pertemuan yang akibat sesuatu gitu ya, dari mat asli berpindah dia menjadi mat yang far'i ketika bertemu dengan satu sebab gitu ya, apalagi sebab-sebab yang lain. Maka kita akan masuk ke sini, kita akan pelajari cabangnya sekarang ada 2, mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil. Kita belajari dari mat wajib mutasil dulu. Mat wajib mutasil itu ada pengertiannya. Apa itu mat wajib mutasil? Adalah
ketika huruf mat. Nah, kita ngomongin huruf mat lagi. Huruf mat, pekan lalu kita, sebelum-sebelumnya kita belajar huruf mat. Huruf mat ada 3, ya. Ada 3 huruf apa saja? Alif setelah fathah, lalu waw sukun setelah dhammah, ya sukun setelah kasrah. Jadi kalau ngomongin huruf mat harus hafal itu. Ada 3 huruf, ya. Dan kondisinya pun harus kita ingat. Nah, setelah huruf mat itu ada huruf hamzah, hamzah kotok, ya. Hamzah yang pakai harokat. Nah, dan itu ada dalam satu buah kata. Contoh di sini kita lihat dengan kotak warna hijau. Waja'akumun nadhir. Ja'a. Ini adalah satu buah kata. Artinya telah datang. Jadi kalau kayak ja'a sama dengan datang. Nah, satu kata. Nah, ja'a itu juga satu kata. Walaupun artinya bukan cuma datang aja ya, tapi telah datang kalau bahasa Indonesianya. Nah, jadi dia adalah satu buah kata. A-nya atau hamzahnya itu adalah bagian daripada kata ja'a. Gitu ya, seperti itu adalah suku kata bagian daripada satu kata tersendiri. Gitu ya. Maka ja'a. Berikutnya, contoh yang berikutnya. Su'al azab. Ya, lihat kata su'a. Kalau tadi ini kan setelah matnya itu adalah alif. Ya, kalau ini su'a berarti matnya adalah wawu. Lihat, wawu setelah tanda dhammah. Maka ini mat ketemu dengan satu kata. Su'a ini kejahatan atau keburukan, ya artinya ya. Jadi dia adalah satu kata tersendiri. Kita bisa lihat ini perbedaan kata ya. Setiap kata bahkan di bahasa Arab pun ada ditandai dengan spasi. Kita bisa lihat ya. Walaupun tidak semua berbeda sama Indonesia, kalau kita kan hampir semuanya pakai spasi ya. Setiap kata. Kalau di bahasa Arab belum tentu. Su'al azab memang iya, ini 2 buah kata. Tapi yang waja'akum di sini wa adalah arti sendiri, ada artinya sendiri dan gitu ya. Ja'a arti sendiri, telah datang. Kepada mereka gitu ya, misalkan ya an-nadhir, pemberi peringatan gitu. Jadi mereka di sini ada 4 kata nih kalau yang di sini. Jadi belum tentu kalau yang bahasa Arab ya, yang bahasa Arab yang kelihatan pakai spasi itu berarti oh ini satu kata nih an-nadhir. Iya benar. Tapi wajah akum satu kata. Oh belum tentu. Bisa jadi gabungan dari beberapa kata. Ini harus kita pelajari ya supaya kita mulai ngeh nih sama apa yang kita baca. Tapi setiap ada spasi berarti itu berubah kata. Ya. Oke. Disebut sebagai mat wajib menurut para ahli qiraah. Ahli qiraah berarti ahli pembaca-pembaca Al-Qur'an dari zaman dahulu ya. Maka dia disebut mat wajib. Kenapa? Karena dia wajib untuk dipanjangkan. Ya. Jadi kenapa disebut mat wajib? Karena wajib dipanjangkan. Jadi arti wajibnya di bahasa Indonesia sama dengan wajibnya di bahasa Arab. Karena memang ngambil kata wajibnya itu datang dari bahasa Arab, gitu ya. Nah, wajib dipanjangkan. Tidak boleh sama dia dengan panjang daripada mat asli. Kalau mat asli adalah 2 harokat, maka harus nggak boleh sama, nggak boleh 2 harokat. Ya. Dan berarti wajib dipanjangkan. Berapakah panjangnya? Kalau menurut riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim, ya, karena kita tuh mengambil kalau yang Indonesia itu secara keseluruhan hampir semuanya itu adalah riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim. Maka kadar panjangnya adalah 4 sampai 5 harokat. Ya, kalau mat asli adalah 2 harokat, maka ini panjangnya 4 sampai 5 harokat. Jadi 2 kali lebih daripada panjang mat asli. Gitu. Dan ini ada sedikit tambahan. Kalau kita berhenti pada kata, tadi kan ada katanya ya kayak su'al azab gitu ya misalkan. Nah, kita berhenti di satu kata tersebut, di kata yang ada mat wajib muttasilnya, maka bisa jadi dia berlaku mat lain yang namanya mat arid sukun. Tapi juga bisa juga
kita pakai mat wajibnya. Nanti kita akan bahas di pembahasan berikutnya, tetapi dia tidak mungkin jadi pendek. Tidak mungkin jadi pendek. Mesti panjang. Ini contoh di sini ada kalimat sendiri. Contohnya min khiltabatin nisa'i au aknantum. Tapi ini sebenarnya ada panjang ya depannya. Dan akhirnya waktu karena panjang, kita mau berhenti di kata an-nisa aja. Maka dia akan berubah menjadi min khiltabatin nisa. Ya. Jadi tetap panjang. Bunyinya itu tetap panjang. Tidak mungkin mat wajib mutasil itu pendek. Itu nggak mungkin. Ya ingat, dia wajib panjang melebihi daripada mat asli. Ya, ini adalah makanya namanya mat wajib. Itu harus kita ingat-ingat. Jadi kalau satu buah kata yang sama itu pasti wajib untuk dipanjangkan. Oke, kita masuk kepada mad jaiz munfasil. Kalau mad jaiz munfasil, nah tadi kita udah belajar adalah ya huruf mad. Harus ingat ya tadi huruf mad itu apa. Nah, sekarang huruf madnya itu ada di sebuah akhir kata. Jadi huruf mad itu akhir kata dari satu buah kata, dia bertemu dengan kata yang lain yang diawali dengan hamzah qata. Contoh. Di sini ada qalu amanna. Berarti ada kata qalu, ya di sini mereka berkata, gitu ya. Qalu satu kata tersendiri dalam bahasa Arab. Amanna, kami telah beriman. Kalau bahasa Indonesianya jadi panjang-panjang ya artinya. Oke, qalu sama amanna. Amanna adalah satu kata sendiri. Aman, ya amanah itu sebenarnya. Maka qalu satu kata yang di awal ketemu dengan kata yang lain yang berawalkan huruf hamzah. Gitu ya. Awalannya huruf hamzah. Qalu amanna. Maka ini namanya mad jaiz munfasil. Kelihatan dua katanya. Gitu ya. Contoh berikutnya. Fi anfusikum. Ada fi ya, fi di dalam ya, artinya fi itu di dalam. Ketemu dengan kata anfusi. Anfusi itu diri atau badan gitu ya. Kum kalian ya, mereka. Jadi fi anfusikum. Jadi fi satu kata, ini huruf ya matnya ketemu dengan hamzah anfus gitu. Nah, berarti ini kembali ketemu dengan hamzah fi anfusikum. Jadi kita bisa lihat, oh kalau tadi mat wajib itu dalam satu kata yang sama, kalau ini dua kata yang berbeda. Gitu ya. Kita bisa lihat nih ada spasinya lagi. Asik ya. Jadi oh udah jelas nih. Maka mad jaiz ini menurut para ahli qiraah namanya mad jaiz gitu ya. Namanya mad jaiz. Kenapa? Karena jaiz itu artinya boleh. Loh kok artinya apa maksudnya? Berarti dia boleh dipanjangkan ya, sama panjangnya dengan mad wajib, tapi boleh juga dibaca qasar, artinya dua harokat. Jadi boleh. Tapi kembali diingatkan, karena kita mengajinya itu mengikuti riwayat ya. Ingat, semua yang namanya pelajaran dalam mengaji terutama itu kita harus berdasarkan riwayat atau dalil ya. Maka kalau berdasarkan riwayat, kita mengikuti riwayat Imam Hafiz. Imam Hafiz dari Imam Asim. Ya sebenarnya nanti Imam Asim dari ini guru kelimanya ada Abdullah As-Sulami. Nah, ke atasnya lagi udah Sabit bin Zaid. Sabit bin Zaid sahabatnya Rasulullah, langsung belajar sama Rasulullah. Ya, jadi dia dekat nih hubungannya. Nah, cuman dengan jalurnya Syatibiyah. Syatibiyah itu agak 8 gitu ya, 8 guru murid lah itu dari Imam Hafiz. Nah, namanya Imam As-Satibi. Ya, nah kemudian Imam Asy-Syatibi udah bilang, maka panjang mad jaiz munfasil itu berkadar panjang 4 sampai 5 harokat. Kenapa? Karena kata Imam Asy-Syatibi, kalau dia baca cuma 2 harokat, maka dia tidak menganggap ada itu yang namanya hamzah. Gitu ya. Ini menurut Imam Asy-Syatibi. Maka panjangkanlah buat teman-teman. Jadi apakah boleh dibaca 2? Jawabannya boleh. Bahkan kadang-kadang kalau kita mendengar qiraat dari bacaan daripada ulama terutama yang dari Timur Tengah,
itu memang mad jaiznya 2. Ya, banyak yang 2. Tetapi kita mengikuti dengan riwayat yang sudah diberitahukan, maka kita baca panjang 4-5 harokat. Dan itu sebenarnya lebih mudah karena ada tanda matnya. Ya, tanda mat tuh. Nanti dikasih tahu ya. Kita lanjutkan dahulu. Dan kalau kita wakof nih sekarang, kita berhenti. Mau berhenti pada kata yang ada tanda mad jaiznya. Kayak tadi kan kolu, ini ada tanda kayak benderanya nih, gitu ya. Fi, nah fi-nya juga ada tanda benderanya kan? Ya karena berarti ada tanda bahwa dia adalah mad jaiz. Nah, cuman kita maunya berhenti aja karena mungkin udah darurat, nafas sudah habis nih. Ya. Maka kalau tadi mad wajib kan tidak ada ceritanya jadi pendek. Nah, kalau ini akan dan harus kembali ke maqtobi'i. Berarti panjangnya jadi 2 harokat. Ini contoh, ada contoh ya, dilihat di bawah. Ada wa adna, ini juga tanda mad jaiz ya. Alla tartabu, ini juga tanda mad jaiz. Ada tanda sili di tengah-tengah. Karena dia memang ayatnya sebenarnya panjang. Sili ini wasal aula, artinya boleh kalau kita lanjut lebih baik. Lalu ada tanda illa, ada mad jaiz lagi. Masya Allah, ini ayatnya panjang banget ya, dan banyak-banyak lah mad jaiznya. Nah, tapi saya mau berhenti aja deh di sini, misalkan yang di tanda sili. Yang awalnya kita bacanya nyambung, semua dibaca panjang, contoh. Wa adana alla tartabu illa an takuna tijarah. Kita akan berhenti, maka dia dijadikan panjang 2. Wa adana alla tartabu. Jadi 2 aja. Panjangnya sama dengan maqtobi'i di sebelahnya. Tartabu. Nggak boleh tartabu. Nah, ini ya. Panjang seperti itu nggak boleh. Dia harus kembali kepada maqtobi'i. Nah, ini perbedaan yang mendasar antara mad jaiz dan mad wajib. Gitu ya. Nah, omong-omong tentang bendera yang ada di atasnya, coba Anda boleh coret-coret sedikit dulu di sini. Nanti kita hapus. Aduh, mana nih coret-coretannya kita? Nah, oke. Tanda mat di sini ya. Tanda mat itu dimulai awalnya sebenarnya tulisannya seperti ini ya teman-teman. Mat. Nah, nulisnya benar-benar mat. Kelihatan ya, mudah-mudahan tulisannya. Tapi lama-lama orang menuliskannya lingkaran di mimnya hilang. Jadi begini. Tinggal seperti ini. Lama-lama si dalnya pun hilang. Jadilah seperti ini. Aduh, kok jadi jelek ya tulisannya. Mohon maaf ya. Nah, akhirnya lama-lama jadi seperti ini. Jadi kalau di zoom tuh, gambarnya bisa di zoom nggak nih sekarang? Aduh, mohon maaf lahir batin kayaknya susah ya ngezoom sekarang. Oke, nggak bisa ngezoom anaknya. Maka nanti kalau diperbesar tanda mat itu adalah benderanya adalah seperti ini, tulisannya mat. Jadi nggak cuma sekedar bikin bendera ya. Kalau kita kan dulu sering banget, oh tanda mat, gimana cara bikinnya? Bang, gitu ya. Senang banget gitu, asal banget gitu kita ya. Tapi mulai sekarang jangan asal lagi ya, gitu maksudnya. Itu adalah tanda mat yang memang sudah dipikirkan oleh para ulama. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Anda tidak bisa kembalinya nih, sebentar. Oke, baik. Ada catatan-catatan tambahan buat kawan-kawan semua. Mad jaiz munfasil yang kita bahas barusan itu adalah berjenis mad jaiz hakiki. Jadi kita bisa lihat ada tulisan atau rasem daripada matnya. Ya kelihatan huruf ya-nya, huruf alifnya gitu ya. Dan juga kita bisa lihat bahwa dia kata yang berbeda. Gitu ya. Kita balik lagi ke halaman sebelumnya. Disebut mad jaiz hakiki. Kita bisa lihat betul nih. Oh, ini ada tanda ini wawu nih, tanda matnya. Yang ini ada ya nih, tanda matnya. Kemudian, oh ini katanya berbeda nih karena ada spasinya. Gitu ya. Maka kita bisa tahu banget, oh ini adalah mad jaiz. Tetapi ternyata ada pula yang namanya mad jaiz munfasil hukmi. Kalau ada kata hukmi itu berarti berdasarkan hukum. Kata hukumnya aja. Jadi kalau mad jaiznya dihukumi mad jaiz ya. Berarti mad jaiznya ada pada waktu dibaca. Tapi tidak kelihatan pada resemnya. Nggak kelihatan pada tulisannya. Jadi kita cuma bisa lihat bahwa dia itu adalah seperti satu kata, padahal sebenarnya itu bisa jadi lebih daripada satu kata. Gitu ya.
Dan dia ada berlaku untuk dua jenis, dua macam. Yang pertama adalah huruf ya. Huruf ya nida yang menandakan ada sapaan atau yang artinya wahai, gitu ya. Ya di sini semestinya kan dia ya alif gitu ya tulisannya. Maka alifnya dibuang dan disambungkan dengan kata berikutnya. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, ya di sini kita bisa lihat ini ya huruf ya aja nih. Ingat, ini kan rasem tambahan ya, yang kecil-kecil. Jadi dia cuma huruf ya aja, alifnya udah nggak ada. Karena ini adalah miliknya Hamzah. Ya, yang ada tangkainya itu adalah miliknya Hamzah. Untuk kata ayyuha. Ya. Maka di sini tetap dia majais. Kita kasih tambahan, dia kan fathah. Kalau dalam Utsmani Madinah, maka kita kasih alif kecil tambahan sebagai rasemnya. Dan kemudian kita kasih tanda mat. Bahwa menandakan di situ adalah mad jais. Mad jais ya, bukan mad wajib. Jadi kalau ditanya, ya ayuha itu apa? Oh itu mad wajib, bukan mad jais. Kenapa? Karena ya adalah satu kata sendiri. Ya, wahai, ayuha, semua-semua gitu ya. Nah, berarti ini adalah dua kata. Gitu ya. Oke, yang kedua adalah huruf H. H tanbih yang menandakan peringatan atau membuat perhatian gitu ya. Ini juga kita tuliskan dengan membuang alif dan kita sambungkan dengan kata berikutnya. Contoh nih, ini ada satu ayat yang dua-duanya nyambung lagi nih ya. Ha antum haula. Ya, stop dulu. Sampai situ aja ya ayatnya ya. Oke. Ha yang di sini ha antum. Ini hanya, ini adalah ha tanbih. Antum kata sendiri ya. Jadi maka ha di sini mad jais, bukan mad wajib walaupun kelihatan kayak satu kata. Mad jais. Haulai ini banyak banget ada di Al-Qur'an ya. Haulai ini juga adalah mad jais haknya. Ya karena dia hanya ha tanbih. Dia ha tambah ulai. Ulai ini baru mad wajib muttasil. Ya, ulai satu kata tersendiri. Jadi ini ada dua kata juga, di depannya juga ada dua kata. Gitu ya. Maka ada catatan tambahan. Untuk Quran Surah Al-Haqqah ayat 19, ada ha'umu qara'u. Di situ ya. Hanya bukan ha tanbih ya. Maka di situ ha'umu ini adalah mad wajib muttasil. Bukan mad jais munfasil. Gitu ya. Jadi ini dikasih tanda nih, takutnya keliru. Ha umu, ikutan juga lah. Semua ha tanbih kan semuanya adalah mad jais. Nah, yang ha umu ini tidak ya. Gitu. Makanya dikasih teman-teman diberitahukan. Itu. Baik, rasanya udah selesai nih. Apakah ada yang mau bertanya dulu? Dipersilahkan. Dikembalikan lagi kepada Opinda. Baik sahabat, dari penjelasan yang tadi sudah dijelaskan oleh Buni Silvi, ada yang ingin ditanyakan mengenai tadi ya, mad wajib muttasil dan mad jais munfasil. Silakan ingin bertanya. Assalamualaikum, Uni izin Waalaikumsalam. bertanya. Ya, Tadi tuh silakan. saya kurang konsen tuh yang ha antum ha ulai kan kalau ya ha antum itu mad jais ya. Ya, betul. Nah, kalau yang ha ulai mad wajib gitu ya. Oh, enggak. Oke. Oh, sama-sama mad itu juga. Iya, jadi haulai, ha yang pertama, ha antumnya kita nggak lupain dulu ya. Ha Ya, antum udah ya. Nah, ya udah. haulai, ha Hmm. depannya, ini mad Ya. jais juga. Oh, mad jais juga. Baik. Tapi kan dia ada lagi nih, haulai, dua kali panjang kan? Ya, Nah, lanya mad wajib mutasil. ya. Nah, tapi Oh, yang belakang. Oh, iya. ya, Maaf ini tadi kan dua bingung. kalimat nih, ada dua kali mad. Ada dua itu, ada dua Ya, matnya. ya ada Baik, dua baik. matnya. Jadi makanya kita harus perhatikan. Ini Kalau yang ada hanya berarti itu mat jais. munfasil, betul. Jadi kalau ada Ya, haknya kalau pakai tanda mat itu mat jais munfasil. mat jais. Kecuali, makanya dikasih kecuali. Quran surah Oh, Al-Haqqah 19 bukan ya. Nanti ya. mentang-mentang Tahu, hafalinnya tahu, ha tahu. ulai ha.
Nanti Ah, Al-Haqqah 19 ikutan. Jangan ya, makanya dikasih tahu. Ini adalah mat wajib. Hak oh, umum itu baik. hak asli. Punyanya hak umum, Hmm. jangan Hmm. dipisah-pisah ya. Oke. Kalau yang di Al-Haqqah itu mad wajib atau gimana Iya, Uni? mat wajib. Yang ini mat wajib. Oh, Karena betul-betul katanya hak umum itu satu kata sendiri. oh, Eh, supaya supaya kita nggak karena kan kita lagi menghafalkan pokoknya ha tanbih itu mad jaiz. Nah, anak ya, takut nih, anak takut ya, semuanya akhirnya pokoknya semua ha mad jaiz. ya. Makanya anak Nah, kasih satu dua betul. ini bukan ya, ini mad Yang di wajib gitu. Al-Haqqah ya saya ini udah dilihat. Ha, Ya, baik. nggak ada artinya umu doang. Ah, kan ada arti umu ibu. Oh, bukan itu ya, Cat. Tulisnya juga bukan itu ya, bukan, bukan. Ya. Bukan. Terus Jadi bedanya apa Uni sama yang di Al-Haqqah? bedanya karena memang apa memang itu bukan aja. Memang itu bukan Itu aja. Jadi pengecualian yang ya ini. sebenarnya Satu. karena dia bukan hak tanbih itu aja. Itu Oh, bukan hak iya, iya, tanbih. iya, bukan Cuman hak kan kita tanding. orang Indonesia ya nggak tahu mana hak Iya, tanbih mana bukan. iya, Nah, iya, betul. Nggak paham kan hak tanding ya, yang mana. Cuman satu aja kan yang di Al-Haqqah ini Uni. iya. Cuma Oh, satunya aja. Lainnya rata-rata semuanya adalah madja ismun fasil. menjadi masih. Jadi kita tahu ataupun enggak hak tanbih atau bukan. Ya. Nah, yang al-haqqah mah mad wajib. Al-Haqqah Nah, itu biar mad gampang. wajib. Yang Heeh, selainnya mad jaiz. betul. Baik-baik Uni. Itu aja dulu Terima dihafalin. kasih Uni penjelasannya. Jazakallah khairan. Oke, ada lagi? Udah para pintar loh. Ini maaf, tadi mau lihat tulisan yang tadi nggak tulisannya benderanya itu. Jadi kalau nulis seperti Oh, apa kalau yang bendera itu? aduh, ini nulisnya pakai laptop itu lucu. Oke, kita ulang lagi ya cara nulisnya ya. Oke, nulis mat itu kan kita suka asal ya. Ya namanya juga orang Indonesia. Kadang-kadang nulis itu kayak gini nih. Sebentar, nanti pensilnya mana? Ini ya Allah. Nah, ini dia. Kita kan suka ini emang kita kan suka banget nih nulis mat itu kadang-kadang bikin ma gitu ya. Terus kita bikinnya begini. Ma kok tambah jelek ya? Maaf ya. Aduh, sebentar sebentar. Aduh, namanya juga bikin sendiri di sini. Oke. Eh, jadi misalkan bikin ma terus kita sukanya gini. Ma terus habis itu nulisnya gini aja. Nah, gitu kan. Pokoknya kayak bendera. Sebenarnya nulis mat itu nggak asal loh, gitu. Jadi nulis mat itu aslinya dulu tuh ulama tuh bikinnya benar-benar nulis mat gini. Nah, maaf ya kalau Oh, jelek. Terus habis itu lingkarannya mulai hilang tuh. Nah, gitu. hmm. Tapi agak lebih tinggi lah ini. Aduh, punten ya, saya nggak punya bolpen, jadi makanya pakai laptop ternyata susah. Nah, akhirnya kan yang tadinya awalnya jadi gini, Hmm. akhirnya lama-lama dia menjadi gini. Nah, gitu loh. Jadi kalau ini diperbesar, makanya anak tadi mau memperbesar. Kalau yang ketikan, misalkan kalau kita lihat sendiri, benar-benar lihat di Al-Quran kita bisa pakai loop gitu ya, pakai pembesar. Atau ini coba kita perbesar. Nah, tuh lihat tuh di atasnya. Tandanya kan khas sekali ya. Tuh, di atas V lihat. Itu betul-betul bentuknya seperti itu. Karena aslinya dulunya di sebelah depannya ada huruf mim, sebelah belakangnya itu adalah penanda huruf dal. Jadi mulai sekarang kalau bisa membuat tanda matnya, mulai sekarang kita nggak asal lagi. Karena kita udah punya ilmunya nih. Gitu. Tapi Saya kalau ciri-ciri, nulis pokoknya mirip kayak bendera aja lah seperti yang iya. saya. Ya kadang-kadang pokoknya kayak gitu ya. Disebut kayak alis juga bukan. Dulu anak senang banget bilangnya itu alis. Iya. Terus dia adanya di mana? Di itu di Matobi-nya. Naroknya. Kan dia cuma ada di mat jaiz atau mat wajib mutasil ya. Maksudnya kalau sekarang ya. Sekarang kita kan lagi belajar dua ini. Maka dia ada di atas mat jaiz ataupun mat wajib mutasil. Nanti kita belajar belajar mat lazim. Ya ada juga di atas mat lazim. Sama. Jadi dia pokoknya panjangnya itu di Matobi-nya itu kan. Antara Matobi dengan huruf si itunya. Oke, Kan dia agak peletakannya panjang di kan mana? baliknya. Begitu ya. Letaknya Peletakannya ada di letaknya mana? maksudnya. Peletakannya ya memang di atas matnya itu.
Tapi ini berdasarkan request, ingat request Afwan pekan lalu kita pernah Ana janji bahwa Ana akan menuliskan tidak hanya yang Utsmani Madinah, betul? Ana bawakan pula yang Indonesia, ya. Namun, Betul. Nah, kalau gitu kita lihat contohnya latihan teman-teman semuanya. Di sini Ana bawakan inilah Utsmani Madinah. Nanya, Sebentar, sebentar aja. ya. Ya. Kemudian boleh dilihat di sini bacaannya yang mana nih yang paling belakang deh. Lau Allahumma di sini ya. Oke. Kita lihat versi Indonesianya. Tada. Oke. Kalau tanda matnya sama ya bentuknya. Tuh, tanda matnya sama loh, lihat. Lau Allah sama nih. Lau Allahumma sama kan? Sama, Peletakannya sama kan? sama. Tidak ada bedanya Indonesia atau Madinah. Madinah. Nggak ada bedanya. Ya, Tempatnya di mana ya? ada Itu aja. Ya bedanya Hamzah yang wasal lain ya. ya. Bedanya Iya, yang lain ya. iya betul nih. Nah, tapi kalau tanda mat semua sama tuh, sama. Nah, Sama. bedanya ada. Bedanya apa? Contoh kayak ini nih mat badal. Kemarin kita udah belajar mat badal. Abauna, lihat abauna. Sekarang kawan-kawan semua lihat paling belakang. Ya, Lihat ya. dengan ini adalah Indonesia. Ini adalah Hmm. Palestina. Oh, Beda. itu bedanya. Baik Uni. Baru paham. Jadi kalau nulis benderanya di mana? Ya itu di atasnya tanda Di atas. matnya, di huruf matnya. Betul. Jadi contoh nih baris ketiga, wahuwaladzi Hmm. ya. Maka tanda benderanya di wahuwaladzi ya, tanda benderanya di atas ya kalau di sini karena huruf matnya adalah ya. Kita coba lihat yang Indonesia. Oh, bedanya sama di atas ya, cuman seperti Kecil biasa ya. di atas ya sukun selalu ada tanda sukun kalau Al-Qur'an Indonesia, benar? Betul nih. Oh iya, bedanya itu ada tanda sukun, itu nggak ada. Iya, Iya. Iya, Ya, iya. jadi sama ya. Iya. Ana waktu pas tadi juga agak bengong-bengong sih pas akhirnya ngebawain. Oh, bedanya gini ya gitu. Loh, aneh. Oke, faulaika. Lihat faulaika. Nah, bedanya faulaika lam di sini kan tandanya begini ya. Lamnya sendiri Iya. berdiri. Karena tanda kalau tanda mat pada bahasa Indonesia Al-Qur'an Indonesia berdiri kan? Iya. Terus habis itu tanda matnya di atas yang berdirinya. Nah, kalau Al-Qur'an Utsmani Madinah, hilang dia. Nah, tandanya adalah karena lamnya tidak ada tanda wakaf tambahan, dia ada rasam tambahan, maka dia di atas rasamnya. Rasam alif kecilnya, gitu Oh ya. iya, dia jadi di atas. Maka Oh, sebenarnya, oh jadi bedanya antara Quran Indonesia dengan Quran itu aja ya. Sebenarnya sih sama aja. Karena jadinya dia itu ya. Iya, ya Sama. uni-uni. Cuman maksudnya benderanya mulai sekarang, kalau bikin bendera sekarang agak lebih keren ya, mulai sekarang kitanya ya. Itu aja maksudnya pesannya. Jangan asal ya. hmm, Jadi mulai sekarang jangan garis-garis panjang aja, tetapi oh saya udah tahu nih kenapa nulis mapnya kayak gini gitu ya mulai sekarang. hmm. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyain? Saya mau nanya, Boleh. jadi yang apa namanya bendera itu dalam satu kata ya, dalam satu kata disebut dengan majais. Kalau oke, kalau bendera satu Hmm. kata ya Ya, ada benderanya satu kata. Ya ini penyebabnya ada hamzah di depannya. Kalau satu oh kata ya, namanya mat wajib mutasil. Kalau oh, satu kata, oh ya, satu kata nih. Nah, ya, kalau dua kata, ini baru nih matnya di sini. Ini kata yang ya. berbeda, hamzahnya di kata yang berbeda. Baru Hmm. mad jaiz munfasil. Oh ya, Ya. Jadi kalau karena dia satu kata, jadi dia wajib dipanjangin. Kita ngomongnya itu aja, ingatnya katanya wajib sama jaiz dulu. ya. Nanti buat kalau udah ingat baru belakangnya kita pikir-pikir. Wajib mutasil, mutasil itu berarti nyambung sebenarnya. Arti mutasil itu bahasa Indonesianya nyambung gitu. Wajib Hmm. karena nyambung. Nyambung itu maksudnya karena dia satu kata. Kalau Hmm. jaiz itu kan boleh artinya ya. Hmm. Jaiz munfasil. Munfasil itu sebenarnya terpisah artinya. Jadi terpisah itu maksudnya karena katanya beda gitu loh. Hmm.
Ya, nanti kita ingat-ingat belakangan. Tapi sekarang ngomongnya ada mat wajib, ada mat jaiz. Insya Allah semua orang paham. Ah, ini mat wajib. Oh, yang panjang 4 sampai 5 harokat itu ya. Nah, semua orang udah paham. Mau nggak akan ada nama mat wajib yang lain gitu. Nggak ada mutasilnya. Kalau kita nggak sebutkan, orang masih ngeh. Itu adalah mat wajib. Oh, ini adalah mat jaiz. Masih ingat. Tapi harus kita ingat. Apa itu mat wajib? Apa itu mat jaiz? Gitu ya. Oke, ada lagi? Ayo, supaya pas latihan ini latihannya agak ngos-ngosan ya. Ana udah kasih tahu deh sekarang. Karena Panjang, panjang-panjang bacanya. panjang. Ya, dipanjangkan 4. Suka yang ngasih contoh itu suka jahat kan? Ana gabungkan semua dalam satu contoh. Jadi pasti panjang. Siap-siap ya, ngambil nafas. Terutama yang baris ketiga nanti rezeki itu kayaknya Umu Lestari masuk ke baris ketiga deh. Pertama. Enggak dong, Umu Lestari nomor 8. Oh, tadi nomor 1, sekarang nomor 8. Oh, ini gimana nih? Mau tindak katanya. Coba Nah, tadi. ya Oh iya, udah. kok jadi nomor 8 ya, tadi nomor 1 ya. Nanti biar Uktinda yang membahas ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita akan siap-siap. Ana akan hanya buka yang bagian Usmani Madinah, ya. Kecuali kalau ada kawan-kawan yang begitu susah membaca ini, maka baru Ana bukakan yang Al-Quran Indonesia. Nanti kita bahas lagi serunya perbedaan Al-Quran Indonesia sama Usmani Madinah, gitu ya. Tetapi kita sekarang lagi fokus kepada latihan dulu. Silahkan. Dikembalikan kepada Uktinda, karena udah nggak ada yang nanya. Ya, baik. Kita mulai dari nomor 1. Seperti biasa, yang pertama membaca ta'awudz dan basmalah, yang lainnya ikut membaca di dalam hati. Kemudian tidak perlu mengucapkan salam ya. Lanjut. Silakan. Tinda, nanya dulu tuh, Mulestari katanya tadi nomor 1. Kenapa? Nggak Iya, apa-apa. tadi kan soalnya Kental-kental. semua pada Kental-kental ya. kepental semua. Afan Umi, soalnya saya Kental-kental tadi terus mulai lagi. nggak Nggak saya apa-apa, sudah. screenshot, jadi saya lupa urutannya. Maaf ya Nggak Umi. apa-apa, namanya belajar juga nggak apa-apa. Dapat mana. Iya, Afan Umi. Alhamdulillah. Jadi udah selesai ya masalahnya, Nggak apa-apa. Nggak Udah. apa-apa. Cuman pakai peringatan buat semuanya, ini panjang ya. Jadi siapkan nafas. Tapi kan putus-putus boleh. Boleh Ya. banget. Boleh, tapi pakai aturan. Bahwa Iya. harus per kata ya. Ya. Jangan tengah-tengah baru saya nggak bisa nafas bilang kolu jadi nggak boleh. Oke, silakan nomor 1. Silakan nomor 1. Nomor 1. Udah siap nih. Saya Baca dulu sama basmalah. Risma. saya yang nomor 1 ya. Iya, ini kayaknya nomor 1-nya juga enggak nih gimana? Itu. Ya. Sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Good. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wa idz qala ta'ifatum minhum ya ahla Yatsrib. Oke, stop. Stop. Oke, kita pelan-pelan dulu. Hati-hati baca Zal. Itu jangan jangan keluar udara ya. Oh. Oke, terus minhum agak tawalut. Jangan min, ada sedikit ya lah, jangan ada ini agak-agak tawalut, berarti fokusnya jangan ke saya menghabiskan, tapi sempurnakan sifatnya. Jangan kepikiran mau sampai sini ya. Yuk, silakan baca ulang. Wa idz qalat ta'ifatum minhum masih min. Iya, Wa betul. qalat ta'ifatum minhum ya ahla Yatsrib. Oke, stop. Pastikan ini bukan Yatrib. Ya. Yes. Iya, Yes. ya. Iya, Madinah Yes. nih Yatsrib. Ya. Terus kalau berhenti di rib
berarti bukan rib aja, tapi kokoh lah. iya betul. Ya. Jadi ulang dari Oke, aku mau kita nanti akan mulai dari sini, tapi berhentinya yang ya ahla ya stripnya diulang lagi supaya keluar semua sifatnya. Coba dari ya aja, ya. tapi wakaf Ya dulu. ahla yasrib rib bukan Belum. Yes, ribe. yasrib. Ya, coba dari ya ahla lagi. Ya ahla yasrib Oke, lumayan lah. Oke, kita mulai dari ya ahla sampai belakang. dari ya. Hmm. Ya ahla yasrib la muqama lakum fa'arji'u. Ini bukan fa'ar. Oh fa ya. Oh ya. Ya, ini kan hamzah wasol. Jadi far, ya. Bacanya jadi fa. Farji'u. Oh iya iya ya. Ya ahla yasrib la muqama lakum farji'u. Oke, bagus. Hati-hati ya. Hurufnya banyak yang tawalut nih. Sa-nya juga tawalut. Nggak boleh. Ini sukunnya hati-hati ya. Oke, Ya. lanjut. Lau sya'allahu ma asyrokna wala abauna. Kepanjangan nanya. Nanya dua ya. Iya, dua. Omong-omong kafnya keluar udara dong. Asyrokna. Rok Asyrokna. nah Ya, ayo. lau sya'allahu ma asyrokna wala abauna. Oke, Segitu. bagus. Kayak gitu. Alhamdulillah. Jazakillah khair Uni. Wajazakillah khairan. Oke, teman-teman semua ya. Pelajaran tidak boleh berpikir yang penting saya habis sampai belakang. Tapi sempurnakan sifat. Karena ini udah tahsin lanjutan loh ini. Ayo, nomor 2, silakan. Assalamualaikum saja, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Wajah as-saharatu fir'auna qalu inna lana ajra. Oke, rohnya agak Qalu kepanjangan. Ya, ya. rohnya agak kepanjangan. Qalu inna lana la ajra. Oke, bagus. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladzina khasiru. Oke, sebentar. Berhentinya di ru ini ya. Berarti ini kan mat Dua. apa tadi? Mat apa? Iya, mat Dua. mat jaiz. Jadi khasiru. 2 aja, nggak boleh lebih panjang. Omong-omong ini. Hu di sini. Ini hu-nya keseret. Jadi nggak kedengeran. Jadi terbacanya kedengeran. Mawazinu. Hu-nya tuh nggak hu. Jadi hu. Bukan hu. Tapi hu. Nah ini nggak boleh. Kan harus terhembus saudara. Ya kan? Yuk. Dari waman. Waman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladzina khasiru. Oke, ulang lagi. Kenapa? Karena nunnya tawalud. Waman. Ada ne-nya dikit. Waman. Aduh, nggak boleh. Ayo lagi. Waman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladzina khasiru. Oke. Silakan baca dari faulaika aja. Faulaika alladzina khasiru anfusahum
Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Ini aku ngambil dari Al-Quran beneran ya. Jadi nggak dikurang-kurangin ya. Nggak dihilang-hilangin wakafnya. Alhamdulillah. Jadi hati-hati. Ini karena kita udah bacanya panjang, makanya hati-hati sifat. Ini tadi udah mulai kedengeran nih, nunnya tawalud. Lebih hati-hati jaga ya. Oke. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Oke, siap. Jazakallah khair ini bimbingannya. Wah, jazakallah khair. Nomor 3. Selanjutnya saya ini Oke, ini aman lah. Ummu Ariyat ini nafas panjang, tapi hati-hati ini panjang beneran. Ya, yuk. wa ma yakunu lana an na'uda fiha Wow, cari aman. Oke, alhamdulillah, bagus. Lanjut. fiha illa Sebentar. Hanya kayaknya tadi sampai ke 6 harokat deh. Jangan. 4 sampai 5 harokat aja. fiha illa masih ya? Enggak, oke. Ah. Bukan karena yang ngomong. fiha illa an yasha Allahu Rabbuna. Nah, ternyata dari sini aja udah panjang ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ngomong-ngomong, hu-nya udah habis itu udaranya. Ya, Boleh bisa. diulang aja ya. Makanya jangan Fiha, terlalu panjang. ya baik. Buat 4 aja. Ya. Fiha Allah. Illa, bukan illa Allah. ya. Nah, Fiha illa an yasha Allahu Rabbuna. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah, yang penting sifatnya bagus. Tadi Robbuna masih masuk 2 harokat. Nggak apa-apa. Lanjut. Wa huwallazi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bi. Agak padam sedikit. Rajana. Baik. Wa huwallazi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bi. Bagus, Masya Allah, alhamdulillah. Sudah terkontrol ra-nya. Rok padangnya nggak kedengaran lagi. Udah nggak kedengaran lagi, alhamdulillah. Sakinah khair. Wah, jazakillah khairan. Oke. Alhamdulillah ya. Ini tadi emang berat banget yang ini, yang di depan ini. Dan rasanya ini ayat belum selesai lagi. Jadi, Masya Allah banget ini ayat. Oke, kita lanjutkan. Nomor 4. 4 anak Oke. Ustazah ya. Siap ya Ibu Nur. Insya Allah ya. Tolong bimbingannya Ustazah. Insya Allah. Ya. Ya. Wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Oke, Nuhnya hitungan 2 ya, harokatnya. Nuhnya. Gak apa-apa. Lanjut. Falamma apa tuh? Atahuma. Nah, Ini intip dulu lah Al-Quran Indonesianya kayak gini. Falamma atahuma solihan. Falamma atahuma solihan ja'ala lahu syuraka'a fima Oke, nanti kita berhenti di kata syuraka sampai situ aja. Oke. ya. Tapi tadi sampai lupa. Oke, ja'ala lahu. Ini ja'ala, lanya panjang. Tadi terbaca ja'ala lahu. Berarti kan nggak dipanjangkan ya. Kurang alifnya sedikit. Ayo dibaca ulang. Falamma
kilahuma salihan ja'ala lahu syuraka. Oke, Gitu ya nah itu Ustazah. dapat kan? Oke, silahkan lanjut. Ulangnya mulai mana? Lebih bagus ja'ala. Mulai ja'ala. Mm-mm. Ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Ibu Nur orang Padang juga kah? Orang Kalimantan Selatan. Kenapa ikut-ikutan orang Padang? Nggak boleh, Ibu. Ra-nya baca ra, jangan ra. Oh, ya. Ulangan. Syura, ya. Syuraka, syuraka, ya jangan suraka. Syura, Kurang syura, ya, kurang ra, syura, ya. syuraka. Ya. Ulang Silakan. mulai halamannya. Ja'ala lagi. Ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Oke. Kalau begitu ma-nya jadi 3 harokat. Panjangnya ma harus sama dengan ada. Oh iya. Ya kan? Harusnya 2 harokat kan? Oke. Ata. Coba lagi. Ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Oke, itu baru pas 2. Terasa kan bedanya yang kalau disuruh pas sama dengan yang sebelumnya, baru terasa Iya. kalau lebih panjang kan? Nah, itu. Maksudnya kenapa dicontohkan begitu? Karena kenapa memang ada beberapa contoh yang dia belakangnya 2 harokat adalah supaya ngeh panjang 2 harokat tuh kayak apa. Iya. Oke. Walaupun nggak bisa Jazakillahu khairan Ustazah. Wa jazakillah khairan. Oke, alhamdulillah, barakallahu fiik. Lanjut nomor 5 silakan. Mohon bimbingannya Uni. Alhamdulillah, insyaallah. Ayo, bisa. Atujadilunani fi asma'in sammaitumuha Oke, bagus. sammaitumuha antum wa abaukum Iya, bagus. Masya Allah, lanjut. fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana Oke. fayashfa'u lana au nuraddu fana'mal. Aduh, dikira itu sampai akhir nggak akan dikasih sesuatu. Tahu ada yang keliru nggak? Adalah di Au sini. oh Bukan, nurad, du-nya satu tapi terbaca nuraddu 2. nuraddu pendek ya Uni. Ya, itu aja cuman. Ya, silakan lagi. Fayashfa'u lana au nuraddu fana'mal. Masya Allah, tabarakallah, bagus. Nah, ini bagus nih cara bacanya. Masya Allah ya, karena tidak buru-buru. Jadi nggak ada kepengenan, pengen cepet selesai. Akhirnya jadinya fokus dengan apa yang dihadapi. Nah, kayak gini ya, semua teman-teman, ini cara yang baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Kita lanjut ya, nomor 6. Saya Uni. Ya, yuk, silakan. Iz olak. Sebentar. Kenapa mulainya dari id? Ada Kenapa Uni? huruf ketinggalan. Karena ada huruf ketinggalan. Wa iz. Oh, Iya. Wawunya ketinggalan. Wa iz olak ta'ifatum minhum ya ahlayat riba. Coba baca Yasrib aja. Ya ahlayat riba. Yasrib. Yes. Coba. Yasrib. Lagi. Yasrib. Nah, oke. Yasrib. Coba. Yasrib. Ulangin Uni. Ya.
Wa idh qala qa'ifatum minhum ya ahla Yatsrib. Kenapa ya? Kalau udah nyampe dari panjang, ini hilanglah semua rokhwahnya, nggak kedengaran hamesnya. Yes, riba. Oke, kita mulai dari ya ahla sampai belakang. Yuk. Ya ahla Yatsrib la muqama lakum farji'u. Kepanjangan O-nya karena harusnya sama panjang dengan la muqama, la muqama. Ini panjangnya sama tuh. Ya. Ya ahla Yatsrib la ulang nih. Ya ahla Yatsrib la muqama Oke. ya'u. Nggak kedengeran ya pas lagi putus di sini. Oke, terus Putusan. coba diulang lagi. Ya ahla Yatsrib la muqama lakum farji'u. Bagus. Coba bilang ini. Yasri. 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 Ya, pakai sin ya. Sekarang pakai sin. Yasri. Pakai Pakai apa sin. nih? Pakai huruf Pakai sin. Yasri. Yasri. Oke. Sekarang pakai sa. Yang itu yang benar. Yasri. Yasri. Nah, itu bisa. Nanti catatan ya. Sa-nya Kalau ini disambung iya, kalau pas sambung ini sa-nya jadi jadi hilang. Ya, sa-nya jadi hilang. Oke, lanjut. bentar nih gue sebentar. Iya, boleh. Lagi di pesawat. Lau sya'allahu ma asyrokna wala abauna. Bagus, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Sa aja PR-nya. Tanya ya Uni. Nah, nggak tahu kenapa jadi kayak padam di sana. Yang lainnya bagus, sampai sana padam. Dasarnya yes, ribe. Nah, itu hilang di situ. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau semuanya jago, nggak usah belajar nanti ya. Betul? Nanti dilatih lagi Uni. Alhamdulillah, bagus. Insya Betul-betul bagus. Oke, alhamdulillah. Oke, udah siap nomor 7. Udah siap, Umu Heni, silakan. Ya, sudah siap Ustazah. Mohon Ya. bimbingannya, Uni. Maaf, Uni. Ya, oke. Baik. Wajah as-sakharatu fir'auna qalu inna lana la ajra. Oke, sebentar. Pertama, kho di sini bukan kho ya, ini ha. As-sahara. Ya. Ya, terus Baik. habis itu makin ke belakang makin hilang ini. Qalu Ya. lu-nya enggak 4, lu-nya harus panjang ya. Baik. Inna nanya juga mau pobi'i 2 nggak kedengeran. Ayo lagi dimulai. Baik. Wajah as-sahara. Ya, maaf. Wajah as-saharatu fir'auna qulu inna lana la ajron. Oh, Berarti la nggak cukup. ajron. Nggak Iya, panjang saja. kita stop sampai Ya. qalu aja ya. Baik, baik, baik. Ya. Betul. Baik, saya ulang saja. Wajah as-saharatu fir'auna qalu. Oke, kita mulai dari qalu sekarang. Qalu inna lana la ajra.
Majaisnya belum 4, masih 2 lagi. Qalu, Wa lu-nya man panjang. khaffat. Oh ya, Umi. Ya, 2 harokat diulang. kan Ustaz. Baik Ustaz ya. Nah, ini 4 ya. Qalu, lu-nya 4. Ayo. Oh kalau lunya. Oh kalau dipotong enggak 2 Ustaz. Jadi 4 ya. Waktu tadi pas kita motong memang jadi 2. Tapi pas dimulai lagi dari kolunya, pas kita baca lagi Oh, kan jadi nyambung sama ibunya. Jadi jadi iya 4 betul lagi. betul. Kalau pas Ya, berhentinya betul tetap 2. Pas baca ulang betul. jadi 4 lagi, ya. Ya. Betul 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 Masya Allah. Ya ya Ya. Uni. Terima kasih. Wajah as-saharatu fir'auna qalu Oke. Kolu, inna lana la ajra oke. Lanjut. wa man hif eh, wa man hafat Oke, stop dulu. mawazinuhu Sebentar. fa ulaikal ladzina khasiru anfusahum. Oke. Kita akan berhenti di kata faulaik. Sampai situ aja ya. Baik, baik. Nah, sebentar, belum selesai. Ini khofat. Fa-nya Ya. tasydid. Khofat. Baik. Khofat. Ya. Khof. Ya, yuk. Baik. Wa man khafat mawazinuhu fa Diulang. ulaik. Diulang lagi. Mawazizinya panjang ada ya sukun. Oh ya. Iya, ya. Wa man khafat mawazinuhu fa ulaik. Oke, bagus. Kita mulai dari faulaika sekarang. Baik. Fa ulaika maaf, diulang. Fa ulaika alladzina khasiru anfusahum. Oke. Ini antara sinyal Ana juga lagi buruk ya. Oke. Cuman ini bacanya bagus. Cuman nanti pakai catatan. Huruf fa-nya ya fa-nya itu kan harus keluar udara tuh. Jadi kalau fa, Baik. jadi nggak harus ulang karena ini memang bukan bahasan ini ya. Cuman kalau bilang fa itu depannya ada f-nya dulu. Fa, Fa. ya. Fa. Nah, cuman pas lagi tasydid ini harus ngalir terus. Ta'awuf. Oh ya. Khafat. Khafat gitu ya. Baik. Masih belum ngalir tuh. Nah, itu nanti latihan di rumah. Gitu ya. Baik, Baik, Uni. Terima kasih, Uni. Terima kasih. Sama-sama. Ya, ilmunya barokallah. Sehat selalu, Uni. Amin. Oke, amin. Oke, kita lanjut nomor 8. Silakan. Udah siap nih mau lestari. Semangat. Oke. Semangat dipotong aja ya, nggak usah aneh-aneh. Ini memang nggak cukup. Kalau Ummu Aryati sudah nggak cukup, wah bahaya buat semua. Ayo. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha. Oke. Gimana bacaan naudanya? Coba diulang lagi. An-na'uda. Oke. Ini sekarang bagus. Kalau tadi tuh cenderung membaca an-nya, ini kayaknya pangkal lidahnya ikutan naik entah gimana. Karena juga nggak akan bisa nyontohin. Cuman pastikan dia bacanya tipis-tipis semua. Lana an. Nah di situ. Tadi tuh kayak gimana ya? An-nya tuh nggak tipis gitu loh. Iya. Susah ngejelasinnya. Oke, coba lagi sampai fiha lagi. Yuk. Wa ma yakunu lana an. Ulang lagi. Kok diulang lagi? Maksudnya langsung an gitu ya. Langsung. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha. Oke, kepanjangan sih hanya.
kepanjangan. Fiha. Jadi panjang H-nya sama dengan V-nya. Oh iya. Ya kan? Fiha Ya, harus begitu sama. Mau diulang? dari depan boleh. Boleh. Wa Yuk. ma yakunu lana an na'uda fiha. Oke. Kita mulai dari Fiha aja. Fiha illa ayyasha Allahu Rabbuna. Panjangan nah di belakangnya. Oh, kepanjangan. Rabbuna 2 harokat. Ngomong-ngomong Rabb ini yang kurang. An illa kurang ketemu panjang. yasha'a. An ketemu yasha'a dan nun ketemu ya itu kan idgham bi gunnah. Dengungnya 3 harokat. Oh, ya. Ya. Illa dari fi. Dari Fiha aja. Fiha illa ayyasha Allahu Rabbuna. Oke, bagus. Lanjut. Wa huwallazi anzala minas samai ma'afah. Oh, kenapa jadi itu ya? Oke, sebentar. Pertama, Wah, anza. Za. Itu tadi kayak huruf anjala, nggak boleh. Anzala. Anzala. Za. Anzala. Belum ada bunyi. Coba belajar, bisa nggak baca nih? Z. Z. Gimana? Z. Za. Za. Nggak boleh Anzala. keluar za-nya. Tapi cuman z. Nah, itu berarti giginya kurang rapat. Gigi atas sama gigi bawah itu kayak i. Kayak gitu. I. Z. Anzala. Anzala. Ya, udah lumayan nih sekarang. Udah lumayan. Tapi Anzala. maksudnya nanti baca anza. Anzala. Anzala minas. Ini Anzala. software-nya nggak ada. Aduh. Oke, nanti kita belajar di Zai. Nggak apa-apa. Wow. Berhentinya di mana? Berhentinya di Sama. minas sama. Sampai situ aja boleh deh. Ya, yuk. Wa huwallazi anzala minas sama. Belum lulus. Ini kan dengung 3 harokat. Tadi belum. Anzala. Ya. Mana yang 3 harokat? Yang Anjala. Anja. Ya. Annya. Anja. Ya. Wa huwallazi anzala minas samai ma'an fakhrajna bih. Oke, ini bukan fa. Ini ada huruf hamzah. Fa'ah. Roh. Fa'ah. Ya. Coba. Wa huwallazi anzala minas samai ma'an fakhrajna bih. Bagus. Tapi nanti PR-nya adalah huruf zai ya. Zai ini nggak keluar. Safirnya sama sekali nggak. Dapat zai-nya doang ya. Alhamdulillah. Nanti kita belajar lagi. Nanti Anda pikirkan itu gimana caranya waktu ketemu huruf zai nanti. Pas lagi makhrajnya huruf. Cari literatur. Ya, anaknya juga harus mencari gimana caranya mengajarkan sebenarnya supaya bisa. Itu lebih susah. Afwan, gigi masih asli kan? Iya, enggak. Oh, enggak. Oke, berarti Ana harus nanya sama Ibu Ana. Ibu Ana juga enggak asli. Jadi maksudnya Ana akan tanya sama beliau bagaimana caranya. Nanti kalau udah dapat ilmunya baru bisa menjelaskan. Ya, hanya bisa menjelaskan kalau ada pengalaman. Tapi Ana kan nggak punya pengalaman. Jadi Ana nanya dulu tadi. Oke, baiklah. Nanti Ana Terima tanya. kasih, Uni. Sama-sama. Oke, baik. Alhamdulillah. Nomor 9. Nomor 9-nya tadi izin duluan. Uni ada rapat katanya. Oh, Masya Allah. Siapa? Umi Barat. Dwi ya. Sekarang nomor 10. Masya Allah. Oke, baiklah. Umineng, ada nomor 10? Umineng. Oh iya, tadi Umineng juga mau jemput suaminya.
Baiklah, tak apa-apa. Nomor Baik. 11. Saya Salam nomor buat 11 berarti dua-duanya. terakhir. Silakan. Nomor 11 saya Ustazah. Oke, silakan. Coba yang manggil Ustazah itu siapa ya? Iya Uni, nomor 11 saya Uni. Astagfirullahaladzim. Keingetannya itu. Jadi saya dapatnya Baris keempat. baris keempat. Ya. Udah ngitung padahal tadi baris pertama. Udah Ya, latihan. bagus kan? Itulah yang namanya rezeki dari Allah. Nggak boleh siap-siap. Yuk. Iya, iya. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. Oke, bagus, bagus. Lanjut. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء. Oke, ini tadi bagus ya, kecuali di sini. Shotnya itu dibaca 4. Kenapa baca 4 ya? Harusnya kan 2 ya? Oh iya iya iya, saya terkecoh karena dia ada yang berdiri, itu ada mat di situ, yang berdiri itu Tapi kan saya nggak ada benderanya, Mat. Kan nggak ada bendera. bendera. Iya, betul. Kurang Oke. lagi. Ya. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. Oke, ma-nya udah terdegradasi jadi 1,5 harapan. Hah? Saking, Wala. saking nafas habis ini. Ulang lagi. Berarti segitu masih untuk yang kalau untuk dua harokat di Karena belakang. panjangnya udah nggak sama dengan ta. Kan harusnya Oh. sama kan? Ya, ya, ya. Atahuma. Sama-sama Oh, ya, walaupun ya, ini ya, mat ya. badal, yang ini mat Mat atau TBI. tobi'i gitu kan. Betul. Kalau ini sama-sama mat tobi'i panjang harus Kalau sama. dia sama TBI. Nah, Ya, coba ulang lagi 11 nih. ya, ulang. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء. Oke. جعل له شركاء فيما آتاهما. Oke, bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya pikir tadi depan sini Ikhfa Safawi, nggak taunya bukan nun mati. Mana tuh? Yang mana tuh? Nah, ini yang depan tadi kan ada mim, ada ketemu ba di sini. Saya udah hampir udah mikir mau jangan rapet. Katanya ini hampir terkecoh ya Allah. Gara-gara belajar Ikhfa Safawi itu terus, jadi kalau ngeliat mim ada itu langsung kepikiran ke situ. Iya, sebenarnya ini kan iklab juga ya, mimba adi ya. Iya, itu iklab. Iklab itu 2 pilihan. Iklab itu boleh merapatkan bibir, boleh juga diikhfakan. Kalau Oh. yang di jalur Satibiyah malah mengikhfakan. Gitu. Jadi boleh keduanya. Kalau ini nun ketemu ba, itu boleh keduanya. Mana yang lebih mudah itu yang dilakukan. Jadi sebenarnya makanya aku nggak protes. Oke. Iya 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 iya. Oke. Tadi udah Karena boleh mikir. keduanya, dalilnya boleh keduanya. Tapi kalau disebut ikhfa syafawi, namanya aja udah ikhfa, maka tidak boleh menjadi rapat. Gitu ya. Oh iya 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 Uni. Beda kan? Jazakallah. Iya. Iya iya jazakallahu khairan Uni. Iya, Alhamdulillah dapat pelajaran lagi. Oh, pasti nggak dengar kemarin. Oke, nggak apa-apa. Lanjut ya. Nomor 12 ada? Nggak ada, Saya Umi. berarti Saya aja deh. Siapa? Oh, Oh iya. ya, Umi Neng udah ada. Udah Udah datang. nyampe. Saya udah Alhamdulillah. datang. Udah datang. Alhamdulillah. Silakan. Pas di nomor Masyaallah. 10, silakan. Pembimbingannya Uni. Nomor 10 ya. Nomor 10. Baris Ya, kelima. Baris kelima Uni. baris terakhir. Ya, betul. Oh, baiklah. Mohon bimbingannya. Bismillahirrahmanirrahim. Atu jadilunani fi asma'in samaitumu
Oke. Ini mulai agak menyebalkan kalau yang ini ya. Oh iya. Ini kenapa? Karena V-nya, Ana tadi ngitung kayaknya lewat dari 5 harokat. Oh, Jadi kepanjangan. dia kepanjangan 4 sampai 5. Oh, baik. Nanti asma. Nah, itu panjang. Ini yang Mm-mm. terlewat itu adalah ketika udah asma in ketemu sin. Win ketemu Oh, sin. Ini harusnya dengung 3 harokat. Itu nggak terpenuhi. Mim tasdid harusnya 3 harokat. Ini oh jadi iya, nggak iya, terpenuhi. guna-guna. Harusnya nggak Guna-guna. jauh-jauh beda ya kalau 4 ke 3 ya. Ini kok jadi jomplang gitu. Nah, itu berarti salah. Oke? Siap. Oke, Ya. baik. Atujadilunani fi asma'in samaitum Lagi. sam Sama ya. sama. Nah, sebenarnya yang gedein hurufnya kelihatan tasjidnya. Nggak kelihatan tasdidnya ya. Oke, siap. Sama saya digedein dah. Ya. Atujadilunani fi asma'in samaitumu. Nggak boleh ya. Iya, Walaupun memang aja keburu hilang. walaupun Pokoknya memang keburu hilang. memang kalau dalam Arabik itu mu sama ha memang beda kata. Tetapi kalau dia nggak spasi nggak boleh juga kita. Kenapa? Karena dia kayak objek gitulah. Jadi Ya, nggak boleh betul. pisah. Itu domir ya, ha-nya. Domir. Nah, jadi nggak boleh pisah kalau yang gini. Ya. Baiklah keburu ha. Napas nah habis. Baik. Ya, ayo diulang. Atujadilunani fi asma'in samaitumuha Bagus. Oke. samaitumuha antum salah jadi ain samaitumuha antum wa abaukum. Tapi harus diulang. Kenapa? Ini nafasnya waktu pas awal udah kehabisan karena ngomong dulu. Benar. Jadi ngambil nafas dulu yang baik. Kenapa? Terdengar waktu pas baca ha di sini itu nggak hembus. Oke, kita ulang ya. 1, 2, 3. Samaitumuha antum wa abaukum. Bagus, Masya Allah. Tabarakallah. Lanjut. Alhamdulillah. Satu lagi kalau fahallana min syufa'a fayashfa'u lana. Kok pendek banget ya nanya? Kayak enak gitu, kayak jatuh, kejeplak gitu ya. Iya deh, langsung habis itu, skak itu tuh. Nah udah gak bisa ada nafas jalan keadaan suaranya lagi. Sedikit lagi. Padahal sedikit lagi. Nah, dikit lagi. Harkat. Jadi ini keburu direm, keburu kayak jadi kayak lagi jalan terus habis itu gejeplak gitu jatuh ke depan. Ya, diulang Uni. Ya. Fahallana min syufa'a fayashfa'u lana. Oke, bagus. Lanjut. Fayashfa'u lana au nuraddu fana'mal. Oke, bagus. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Omong-omong, ini kan adalah ayat-ayat Al-Quran ya. Jadi jangan gini, baru 1 ayat baca Alhamdulillah. Emang kalau ngaji tilawah di rumah begitu juga enggak? Enggak sih, saking gini aja maksudnya. Kesannya ujian gitu ya. Enggak. Jadi gini. Hari ini ujian, Uni, di tes. Gitu ya. Jadi buat semuanya. Ini supaya kita emang makin pinter lah ya jatuhnya. Jadi kita waktu pas ngaji di rumah itu juga hati-hati.
anggap aja ada yang merhatiin gitu ya. Yang merhatiin siapa? Malaikat. Allah, malaikat. Malaikat ya, minimal malaikat kan? Nah, malaikat merhatiin. Jadi nggak usah nunggu ada guru kita yang merhatiin. Jadi kalau ada sesuatu yang salah ya kita perbaiki. Makanya jangan terlalu dikejar sama kecuali kalau yang audit ya, one day one juice. Kecuali ada yang audit itu perhatikan betul tetapi. Kalau Ana sebenarnya tidak pendukung audit yang bagi saat masih ngajinya masih belum pas. Jadi audit itu boleh kalau ngajinya udah Benar. tawahannya udah benar sebenarnya. Karena nanti merusak ya sebenarnya untuk ngajinya. Karena Rasulullah juga nggak apa menyuruh sahabatnya kan itu ya. Kualitas itu penting banget buat Rasulullah. Ya, jadi pentingnya menjaga mutu. Nah, itu dia perbaiki dulu bacaan, tapi sambil banyak nggak apa-apa, boleh banget. Cuma lebih lama aja gitu ya. Kalau orang, kok satu juz 50 menit gitu ya. Di kita kenapa jadi 5 jam? Nah, ya nggak apa-apa gitu. Ya, tapi maksudnya kalau mengambil itu jagalah hati-hati tajwid itu tetap. Jadi ingat-ingat bahwa yang mendengarkan kita tetap ada malaikat. Waktu itu Indah mau baca? Boleh nggak nih? Monggo. Saya baris berapa Yang nih? mana yang tertantang? Tentang yang mana ya? Belum ada Mana yang ya? bisa menghasilkan 1 kali tarikan nafas yang baris ketiga? Waduh, nah kalau 1 tarikan nafas tuh kayaknya masih belum Budi. Oh, belum. Oke. Nah, saya coba yang mana ya? Yang ketiga apa 5 ya bagusan? Apa yang ke-1? Bukan beda. Mana aja bebas. Kalau mau yang ini ya sekalian banyak dengung itu mana ya? Bagian 5 itu juga bagus tuh. Yang Banyak baris 5 ya? Ya. Ya, baik, saya coba ulang. Baris 3 aja lah. Baris 3 aja. Atau bisa 1 tarik nafas. Ana bisa nih 1 tarik nafas maksudnya. Jadi ayo, mari pasti bisa lah. Bismillah. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allah. Nggak nyampe sih. Oke, dikit lagi berarti bagus, Masya Allah, tabarakallah. An yasha Allahu Rabbuna. Udah kepanjangan dong nanya. Kepanjangan ya, Utna? Iya, tahu. An yasha Allahu Rabbuna. Oke, bagus, Masya Allah. Lanjut. Wa huwallazi anzala minas samaa'i ma'an Astagfirullah. Panjang. Memang panjang. Oke. Potongnya ulang dari depan, potong mana yang bisa aja. Baik. Wa huwallazi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bih. Bagus. Tapi minus sama S-nya nggak kedengeran loh. S-nya. Oh, safirnya hilang. Ini hilang. Entah karena fokus sampai ke belakang, tapi safirnya hilang. Minusnya ya? Iya. Jadi S-nya udah nggak kedengeran ini. Jadi nggak nyaring lagi. Udah hilang nyaringnya. Baik, saya coba lagi sekali lagi nih. Sama. Nah, itu nggak kedengeran kan S-nya? Iya. Minus sama. Karena udah hilang nyaringnya. Coba diulang. Oh, ya berarti keluar biasanya suaranya nih lagi latihan keluarin suara dari al-jauh nih kadang satenya suka hilang al-jauhnya katanya kurang dikeluarkan. Apanya yang kurang? Suara al-jauhnya kan maksudnya kita suara kan harusnya dari al-jauh. Ini suka kurang katanya dorongan keluar jadi belum keluar makanya suaranya nggak tertangkap sama mikrofon kayak gitu. Nggak apa-apa. Berarti yang di daerah sini yang kurang kontrol. Kalau Ana malah yang kurang kontrol di belakang. Nah, ini. Oke, silakan. Masya Allah, baik ini. Diulang, belum bagus. Oh ya tadi diulang. Namun, baik. Wa huwallazi anzala minas
minas samai ma'an fa'akhrajna. Nggak nyampe. Aku Astagfirullah. tahu ini kenapa jadi bermasalah. Karena panjangnya yang 5 harokat semua ini. Ambilnya 4 deh. Iya, saya ambil, kepanjangan ya nih, mending 4 aja nih. Iya, maksudnya karena kita udah tahu ini akan panjang, terus kita ambil 5. Ya, kalau nafasnya nggak cukup ya pasti nggak nyampe. Pasti nggak habis. Pasti habis di jalan. Pasti Baik. habis di jalan itu. Baru mendengar Iya, kata tadi ya saya aja ikut udah salah langsung, 5. wah ini udah nyampe nih udah pasti. Ya, coba lagi. Apa nih? Saya coba lagi kalau saya kurang. Wa huwallazi anzala minas samai ma'an fa'akhrajna bih. Bagus. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Bagus. Ya, Nah, cuman memang scene-nya nanti lebih nyaring lagi ya. amin, amin juga, amin. Jazakillah khairan ini apa nih? Satu masih. Udah semua ya? Harus banyak berarti. Iya, alhamdulillah Memang. sudah. Kalau Ana yang ini, kalau Ana baca ini bih-nya itu udah nggak bagus. Jadi pasti bakal berhenti juga karena bih-nya hilang. Jadi coba Ana coba ya. Coba sekali-sekali. Yang jadi gurunya kalian semua ya. Siapa dulu? Wa huwallazi anzala minas samai ma'an fa akhrajna. Gak akan berani. Bihnya gak akan keluar. Oh, Minas samai ma'an fa akhrajna bih. Nah, ini baru keluar. Karena tadi Karena kalau H itu kan hamesnya harus keluar ya, Uni ya. iya, nah jadi karena waktu pas Ana sampai itu udah langsung kepikiran, wah nggak nyampe nih udaranya, udah keluar. Jadi kalau dipaksain tuh tadi udah jadi fa'akhrajna bi. Nah itu kayak gitu kurang lebih. Nggak ada lagi haknya. Jadi bukan bih tapi bih. Jadi abis deh, udah gak bisa napas soalnya. Gitu. Kalau saya itu biasanya yang banyak hanya Uni baru tuh. Apanya? Oh iya, itu Iya, semua kalau banyak penyakitnya. huruf H itu udah pasti Kalau H langsung habis. banyak kan kita pasti mentok ya. Cuman Banjir sih. ya kan kita harus menjaga sifat-sifat yang lain gitu kan. Itu. Jadi anak kalau yang bacanya segini malah lebih bisa karena belakangnya nggak ada H. Tapi kalau yang ini nggak berani gitu. Dan kita semua harus mengenali masing-masing kelemahan kita masing-masing ya. Nah, benar. Betul kan? Jadi Iya, kalau betul. oh, saya tahu nih saya kelemahannya huruf ini. Jadi Ana juga kalau misalnya ada sesuatu yang kelemahan Ana ya Ana jujur aja buat semua itu sampai saat ini huruf H itu kontrolnya susah karena dulu kan mungkin basicnya dari nyanyi ya. Itu kan H itu kan penghembus. Sementara kalau kita nyanyi itu rata-rata nyimpen apa sih namanya nafas gitu ya. Jadi nggak ngembusin. Nah itu tuh jadi lebih susah. Nah yang susah ya kalau ini malah gampang, gitu gampang buat anak. Nah, cuman ada orang yang nggak bisa juga. Jadi kita harus tahu sendiri masing-masing. Oh, saya nggak bisa ini. Jadi kalau ada huruf itu, saya ngajinya ya, gitu ya. Nah, kalau saya kalau ada huruf H dan H itu langsung sama semua. Ya nggak apa-apa. Berarti kita punya PR masing-masing. Jadi malah jadi sama semua karena langsung udah bingung otaknya ini yang mana. Ini mana yang ini Dari tengah mana, dari pangkal gitu. mana. Cuman tadi memang ada beberapa teman-teman sebenarnya ada beberapa sifat ya. Zai paling terkoreksi untuk tidak keluar safir. Sin tadi juga beberapa nggak keluar safirnya. Shinnya malah pada bagus hari ini. Alhamdulillah. Fashinya berarti bagus. Fashinya bagus hari ini. Safir yang paling kasihan deh hari ini. Iya, apalagi sofirnya Zai ya, Uni biasanya paling susah itu. Iya, karena memang kita nggak biasa apa istilahnya orang Indonesia itu kan kita nggak terbiasa baca Z ya. Iya. Z itu kan aneh ya buat kita ngomong. Apalagi Afwan kalau anak kan dari Bandung. Bandung kan Sunda. Nggak ada Z, kami mah J semua, J. JA. Nah, Kayak itu Betawi juga ya, Uni. Kayak Betawi. Uni betul, sama teh. Ya, jadi sama ya. Jadi ada tadi sa ya, sa bermasalah. Tapi satu,
Cuman maksudnya ya itulah, hati-hati sopir teman-teman. Itu qadarullah juga memang ini. Oh ya, sedikit kalimat bahwa ini insya Allah Ana cuti 2 pekan untuk seluruhnya. Jadi Jadi 2 pekan, nggak jadi 3 pekan Uni. oh ya 3 pekan juga boleh. Tapi kan kayaknya bukannya libur kalian semua. Justru akhir Desember Ana ada di rumah. Tapi nggak tahu juga ya kan. Belum ada panggilan dari adik-adik gitu. Ponakan-ponakan, apakah harus Iya, takutnya ada yang ngajakin jalan Uni. Iya, siapa tahu ponakan-ponakan tiba-tiba mau liburan di rumah gitu ya. Aduh, cari perkara. Masya Allah. Jadi untuk sementara setidaknya izin dulu untuk 2 pekan ya, kalau nggak 3 pekan gitu ya. Berarti 2 pekan ke depan berarti ya Uni yang sudah pasti ya. Pekan ketiga paling saya nanya Uni. Uni Silahkan ada aja kalau nggak liburan ya. Emang nggak liburan? Tinda nggak liburan? kenapa? Eh, emang Biasanya kan ada. yang akhir tahun tuh Kan pernah saya liburan tuh ya? kan tergantung bapaknya. Oke. Tergantung Bapaknya kan kadang-kadang suka bikin rencana dadakan ya. Iya betul. Buat yang tadi masih ada beberapa yang Al-Quran Indonesia kelihatan ya. Usahakan kalau bisa pindah sama Usmani Madinah. Kalau nggak ada silakan hubungi. Ya maksudnya usahakanlah. Nanti kalau sama sekali kesulitan bisa minta tolong sama Uktinda atau Ukti yang Iya emang kemarin boleh tuh pesan di Kim juga ada kan niaganya kalau mau Rosmul Usmani. Ada ya yang pakai terjemahan dan ada yang Rosmul Usmani juga ada. ya. Oke, jadi silahkan jangan ragu. Kalau udah kesulitan ya tinggal bilang aja. Kasih tahu ke Ukti. Kalau sini Ukti sana manggilnya apa sih? Kenapa nih? Ukti Sina panggilnya apa sih? Umu Kenta Nah, manggilnya apa sih? Umu Kenta kan Kenta tuh nama anak pertamanya. Ya, Jadi enggak, maksudnya para manggilnya apa ke Ukti Sina? oh saya kadang Utisina, kadang Umu Kenta. Kawan-kawan belum tahu ya? Dua-duanya pokoknya mas Sama saya. aja. Dua-duanya Umi Kan Kenta ya. kenalnya mah kalau saya dari kata Utisina, terus kemudian Ya, menurut beliau sendiri nulis Umu Kenta. Ini ada kok orangnya ngomongin gak enak banget ya. ini dipanggil Kita kan dengan nggak boleh ngomongin di belakang ya, karena orangnya ada kita ngomongin. Ntar kalau ada kesulitan-kesulitan bisa minta sama beliau. sama Nah, aja kok kata beliau. oh ya ini Al-Quran Indonesia sama Al-Quran Usmani Madinah ini cuma pertama dan terakhir aja ya. Akan Ana bawa ke sini karena ribet ternyata. Lihat perbedaan mendasarnya adalah Hamzah. Ya, lihat baris terakhir. Atujadilunani, lihat atujadilunani. A-nya lihat bahwa ternyata di Al-Quran Indonesia menjadi kayak alif aja, makanya orang suka bilang itu alif. Enggak ya, itu Hamzah. Atujadilu, kalau waw sukun lihat ada tanda sukunnya. Kalau Al-Quran Usmani Madinah nggak ada tanda sukunnya. Nani, lihat di sini ya ini juga nggak ada tanda sukunnya ya. Terutama tuh bentuk-bentuk hamzahnya aja sih. Asma kan kalau Al-Quran Usmani Madinah pasti ada tanda hamzahnya. Tuh. Kalau yang berbeda lagi mungkin di sini. Lihat baris pertama. Di sini Ana bawakan adalah idgham mutama apa ya? Mutajanisain. Mutajanisain. Di sini ada tak sukun lalu ketemu ko. Kalau Al-Quran Usmani Madinah itu jelas bahwa tidak ada sifat huruf tak kan? Kita bacanya jelas wa idz qala ta. Langsung ke to kan? Nah, ini yang Ana khawatirkan ketika membaca Al-Quran Usmani Al-Quran Indonesia. Ana pernah nih baca kan karena semua yang kalau Al-Quran Usmani Madinah itu selalu kalau udah ada tanda sukun artinya izhar. Bacalah jadi qolat. Wah, depannya to. Ulang lagi. Gitu ya. Jadi ini perbedaan beda banget nih sukunnya. Sini. Gitu ya. Tanda sukun minhum misalkan minhum pasti sama-sama ada tanda sukun baik Al-Quran Usmani Madinah ataupun enggak. Tetapi kalau di tempat yang lain ketika contohnya non sukun ketemu yang lain, ada nggak ya di sini? Ada nggak ya? Yang ketemunya dengan yang bukan ini. Tadi ada tapi di mana ya? Baris keempat tadi Uni iklab. 4 ya? Oh, bilang iklab dong. Aku nyarinya yang lain dong. Nggak ada ya di sini. Oh ini nih baris terakhir, Afwan. Lihat baris terakhir. Fahal lana min syufa'a'u. Syufa'a. Oke. Di sini ada nun sukun ketemu shin. Lihat kalau Al-Quran Usmani Madinah sama sekali tidak ada tanda sukun. Kalau di Indonesia ada.
Betul. Nah, ini penanda buat teman-teman kalau nanti pakai Usmani Madinah, berarti kalau apapun yang nggak ada tanda sukun seperti ini, berarti dangu. Oh. Oke? Iya, iya. Jadi, kalau yang kayak gini nun nggak ada tanda sukun berarti dengung. Nanti ada mim nggak pakai tanda sukun berarti dengung. Terus nih ada nih an yasha kan? Ai yasha Berarti kalau itunya kalau itu kalau idgham sama ifa tidak ada sukun gitu ya Uni ya. nggak ada. Kalau idhar Idgham nggak ada. ada. Idhar ada. Hanya idhar aja yang ada. Oh iya Iklab baik. pun berubah menjadi ada tanda mim. Nia an Mimnya. yasha ini kan. Nah, nun Ya. ketemu ya ini sama sekali tidak ada tanda sukun, bahkan tidak ada tanda tasydid pada ini. Nah, ini yang agak berbahaya kalau baru pindah ke Al-Quran Usmani Madinah. Iya Kalau betul. di Indonesia, nah Indonesia ada tanda tasydidnya, jadi kita bisa otaknya lumayan nggak ke ai gitu ya. Betul. Nah, tapi kalau di sini nggak ada. Ini supaya mikir ya, oh ada masuk sifat nun ya kepada ya. Jadi ai masukin ke hidung tuh, gitu sebenarnya. Gitu ya. Ini Makanya ada kalau belum paham banget jangan pakai Usmani kali ya. Oh, Yang jangan. Kalau kebalik, kalau nggak paham banget, pakai Al-Quran takutnya Usmani salah-salah Madinah. ya Uni bacanya ya. Makanya sekarang kan kita udah belajar tahsin, ya. Malah suruh belajar pakai Al-Quran itu. Madinah. Kenapa? Kalau nggak pinter-pinter atuh. Betul Uni. Tapi Jadi cuman aku ajarin cara-caranya. Oh, nih nun sukun berarti kalau nggak ada tanda sukun berarti kita dengung, betul? hati ya. Iya. Nah, terus ada lagi selain itu tanda-tandanya tanwin. Nah, dia ada tanwin mana ya? Nah, ini ma'an, oke? Kita lihat ma'an ya. Nomor berapa Nah, Uni? Nomor. nih si ma'an gedein ya, aku gedein. Oh, si Oke? sama. Lihat tanwinnya. Lihat tanwinnya. Tanwinnya ternyata nggak sejajar loh. Iya. Miring-miring ya. Iya. Tuh, jadi Ifa panjangnya. ya, Ifa itu ya Uni. Iya, ini ifa juga. Tetapi apapun yang tanwinnya miring apa dia tidak garis lurus gitu. Iya. Nah, maka dia adalah dengung. Dengung. Coba lihat ya kalau misalkan kita balikin ke Indonesia. Mohon maaf ya. Nah, ini deh. Kan tadi lihat baris ketiga ma'an ini seperti ini. Dia tanwinnya kalau Usmani Madinah. Tuh, sejajar. Ya. Nah, jadi kita mulai agak sedikit menghafal buat teman-teman semua. Kita coba pindah ke Usmani Madinah. Ya, coba pindah. Mudah-mudahan Allah ridho sama kita dimudahkan untuk bisa. Jadi nanti kalau misalkan alhamdulillah semua para pergi haji dapat oleh-oleh. Biasanya kalau apalagi yang dari pemerintah ya, PNH biasa tuh itu dapat Al-Quran yang dari Madinah. Dikasih, Iya dikasih, dipakai. Malah kalau dikasih sayang waktu banget terus habis itu di- dikasih ke orang. waktu dipercetakan tuh dikasih satu-satu. Iya. Jadi dipakai ya. Jadi maksudnya alhamdulillah gitu ya. Bisa dipakai ya. Kalau enggak ada orang yang ngasih, kita bisa pakai alhamdulillah. Jadi kita tuh maksudnya apa? Sekarang belajar ngaji begini, nanti kalau pas lagi di Masjidil Haram misalkan ya, kita nggak bawa Al-Quran, kita bisa ambil dari sana Al-Qurannya, bisa kita baca. Kan kita belum tentu terus-menerus bawa Al-Quran kan? Kecuali kalau kalau Ana sih bawa sendiri, gitu ya. Ya. Tapi kalau bisa ngambil dari sana, kita baca, Masya Allah. Oke? Masalah. Kalau bacanya pakai aplikasi boleh nggak sih Uni di sana? Ana itu kalau tidak haid tidak pakai aplikasi. Jujur ya. Kalau tidak haid, Ana tidak akan pakai aplikasi. Ana memang entah old school, entah apa, tetapi keberkahan yang berada ketika kita memegang mushaf itu berbeda. Ana Soalnya kan maksudnya kalau handphone kan dibawa-bawa gitu nih, jadi kan Kalau darurat aja gampang kali. dibuka. Kalau dulu waktu saya nggak boleh bawa handphone masuk masjid. Oh iya zaman Boleh. dulu enggak. Ya. Zaman saya tuh agak-agak longgar tuh tahun. Udah boleh. Oh, nah. Nggak boleh, Sama jadinya bebas ya ya Uni ya. harus baca Al-Quran. Kenapa tadi ada yang nanya apa? Sekarang mah bebas kan bawa HP Uni ya ke Masjidil Haram. Bebas, cuman gini kalau ngeluarin handphone, sok aku tanya teman-teman, ketika kita ngeluarin handphone, apalagi Masjid Nabawi ini, yang pertama dilakukan buka aplikasi Al-Quran atau foto. Selfie. Saya nggak suka foto soalnya.
Enggak, kita nggak suka difoto. Mungkin kita nggak suka selfie mungkin ya. Kalau aku nggak suka selfie ya. Udah cukup Iya. namanya Silvi ya. Kurang-kurang apa gitu. Nah, aku nggak suka. Tapi apakah nggak tergoda untuk memfoto? Oh, masjidnya. Dekornya. Ornamen-ornamen. Oh, ini bagus. Ya. Maka Ana agak galak banget ke diri sendiri ya. Iya, Itu benar-benar. memang, udahlah orang mau ke sana mau ke masjid. Sayang. Iya, benar-benar. Ya, enggak ya maksudnya nggak apa-apa. Boleh, boleh pakai ini boleh apa enggak boleh. Cuman ya si barang itu soalnya kita ke toilet dia dibawa, gitu kan? Ya maksudnya coba kalau kita jalan-jalan toilet juga dibawa tuh kan nggak mungkin. Aduh saya mau ke toilet, saya taruh dulu di sini kan enggak ya? Betul nggak? Minimal taruh tas, tasnya kita bawa, bener nggak? Ya. Iya. Oh, iya, benar-benar. Jadi kalau bisa pakai Al-Quran, mudah-mudahan dapat keberkahannya karena keberkahan itu yang penting ya, dan keberkahan itu yang mahal. Jadi jangan berpikir segala sesuatu itu nggak ada urusannya sama keberkahan ya. Kalau nggak kita nggak usah capek-capek dong ke Mekah ya kan. Ke Mekah kenapa? Karena memang itu tempat paling berkah, Masya Allah ya. Sebenarnya banyak sih alasannya kenapa ke Mekah ya, banyak alasan untuk umroh, cuman ya sayangnya gitu. Kalau jadi apalagi nih sekarang udah musim-musim Desember tuh kayaknya banyak banget nih yang pengen umroh. Jangan lupa kalau lagi doain semuanya, doain negara. Jangan lupa juga titip ya. Karena Masya Allah. titipnya nitip negara. Doain, mudah-mudahan kita semua selamat ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua keselamatan. Itu aja. Doain saya bisa baca Quran lancar. Insya Allah yang didoain semuanya mah. Emang ada keberkahan amin. Oke, udah itu dulu. Kita tutup dulu. Silakan, mohon maaf lahir batin. Ketemu lagi. Tolong walaupun liburan, ngajinya jangan libur. Ya, apalagi Ya, apa belajar. nih? Baik. Semangat. Ana masih, mohon maaf nih, masih mau ngerjain yang tugas buat besok. Kan SKS yang Tinda ya. Ya, betul. Sistem kampus sejam ya, Uni. Apaan sejam? Nggak mungkin. Ini ngerjain bikin materi-materi gini nggak sejam loh. Ana nyariin bahan buat Anda-Anda ini. Masya Allah. Sejam ya. Masya Allah. Pengennya sih sejam, pengennya ya. Tapi mengingat aku agak perfeksionisme, tidak mungkin. Oke. Makanya bahasannya Uni Masya Allah ya. Materinya. Amin. Ya cuman memang aku tidak menyepelekan apapun sih. Mudah-mudahan ya. Oke, terima kasih. Dikembalikan lagi kepada Hai. Dosennya, Uni dosen. Tidak, alhamdulillah. Tetapi mantan Tapi calon dosen. rapi. Tapi rapi ininya. Kalau karena memang dulu aslinya sebenarnya tawarannya dosen, tapi karena pekerjaan suami dan anak pergi, kan anak merantau ke luar negeri juga, jadi ya tidak jadi gitu loh. Masya Allah. Nggak apa-apa ya, nggak usah harus jadi dosen untuk bisa ngajar, nggak harus jadi dosen untuk jago ngajar juga. Masya Allah. Baik, silakan kembalikan kepada Dinda. Sama-sama, jazakillah khairan kasiran. Ini Sulfianti, Masya Allah. Baik, sahabat semua, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara kita pada sore hari ini. Semoga tadi yang sudah ilmu yang sudah diberikan oleh Uni Silvi bisa kita terima bersama, bisa kita murojaah kembali, kita praktekkan kembali di rumah, dan juga mungkin ilmu-ilmu tadi juga bisa kita sampaikan kembali ya, baik ke anak cucu kita ataupun ke saudara-saudara kita, sahabat kita, pasangan kita, tetangga-tetangga kita, mungkin kan yang paling dekat dulu ya dengan kita, dan juga semoga kita semua senantiasa diberikan nikmat sehat sehingga bisa mengikuti kelas ini selanjutnya. Jangan lupa 2 pekan ke depan kita insya Allah libur karena Uninya lagi cuti. Jadi nanti jangan tidak perlu japri saya, kok tidak ada kelas. 2 pekan ini kita libur dulu ya ke depan. Nanti kalau ada ini pasti akan saya umumkan seperti biasa di kelas umum ya. Baik, kita tutup halaqah kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Jazakumullah khairan kasiran sahabat semua sudah hadir pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Kita pamit ya. semuanya Assalamualaikum. ya.